Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Arif Pasir, NPM 221506197 dari kelompok 2A, kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian dari praktikum judul 5, yaitu pengkodaan. Yang pertama rangkaiannya yaitu encoder. Rangkaian ini berfungsi untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Di rangkaian ini terdapat 9 buah input, lalu 4 gerbang not, dan 4 buah input. Lalu di sini kita menggunakan IC 74147. Langsung saja kita play. Di sini bilangan desimal 1 itu 1000, yang 2 0100, 3 1100, 4 0010, 5 1010, 7 0110, 8 1110, 9001, dan yang terakhir 1001. Lalu di sini terdapat gerbang not yang berfungsi sebagai pembalik karena ini rangkaian negatif. Lalu yang kedua terdapat rangkaian anoda decoder. Di sini rangkaian ini berfungsi sebagai berubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Di sini terdapat 4 buah input, lalu satu IC 7447, lalu terdapat resistor, lalu ini juga sebagai trigger, dan ini sebagai power, yaitu 1. Nah, di sini terdapat output yang menggunakan display melalui 7 segmen. Untuk pembagiannya ya ini A, ini B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Lalu langsung saja di sini kita coba. Di sini sebelum input outputnya sudah 0. Lalu jika kita ingin merubah output menjadi 1, masukkan bilangan binernya 1, lalu ini 2, terus untuk 3 ini, lalu untuk memberikan output desimal 4, kita masukkan biner 4, yaitu 0010. Terus yang kelima itu ini, terus 6, terus 7, 8, ini 8, lalu 9. Di sini output hanya bisa sampai 9 dikarenakan IC-nya ini hanya sampai 9. Lalu ada rangkaian yang terakhir yaitu katoda decoder. Sama seperti rangkaian sebelumnya, di sini rangkaian ini berfungsi sebagai pengubah biner menjadi desimal. Di sini terdapat 4 buah input, 1 buah IC yaitu IC 7448, lalu 7 buah resistor, lalu sebuah output yang memiliki display dengan menggunakan 7 segmen. Di rangkaian ini untuk memunculkan output pada display, ininya harus 1, lalu di sini ada ground. Langsung saja kita mulai. Di sini ini inputnya 000, yaitu menghasilkan output 0, lalu untuk memunculkan 1, masukkan input 1, lalu untuk 2 tuh sini, terus 3, itu sini, lalu buat keempat itu ini 0010, lalu yang kelima 0101, yang keenam 0110, lalu yang ketujuh itu 0111, yang kedelapan itu 1000, lalu yang kesembilan 1001. Di sini mengapa bisa outputnya 9, karena ketika kita menginputkan nilai bisa dilihat di IC-nya
Ini yang hanya yang merah ini yaitu men-trigger buat output ke segmen-segmen seperti yang dilihat yang hidup cuma A, B, C, F, G, yaitu ini. Lalu membentuk angka 9. Lalu ada kelebihan dan kekurangan common anoda dan katoda. Yang pertama, kelebihan common anoda yaitu tegangan input yang rendah, lalu tahanan output yang rendah, dan ketahanan terhadap noise. Adapun kekurangan common anoda yaitu tegangan gain yang rendah, rentan terhadap efek tegangan offset, dan ketahanan terhadap noise pada sinyal input. Lalu yang kedua yaitu kelebihan common katoda. Yang pertama, gain tegangan yang tinggi. Ini sangat diperlukan penguatan tegangan yang signifikan. Lalu yang kedua, ketahanan terhadap efek tegangan offset. Lalu yang ketiga, ketahanan terhadap noise pada sinyal output. Dan kekurangan common katoda yaitu satu, tegangan input yang lebih tinggi, dua, tahanan output yang lebih tinggi, dan tiga, rentan terhadap noise pada sinyal input. Lalu di sini saya akan memberi beberapa contoh penerapan dari encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, remote control. Remote control yang digunakan untuk kayak televisi, AC, atau perangkat elektronik lainnya. Di sini remote control mengkodekan sinyal yang dikirimkan oleh tombol-tombol yang ditekan menjadi kode yang dapat diterima oleh perangkat melalui decoder. Lalu yang kedua, barcode, kayak kiris gitu. Lalu ada yang ketiga, komunikasi digital. Dalam komunikasi digital seperti telepon seluler melalui internet, encoder dan decoder digunakan untuk mengkonversi suara, teks, atau data menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Lalu yang keempat, ada streaming media seperti eh, ketika kita menonton video atau mendengar musik melalui layanan streaming, encoder berfungsi untuk mengompresi data audio atau video menjadi format yang lebih efisien seperti MP3. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.